sekarang tuh kawan sama orang. Oh, kau. Kau pergi. Pak Doha, coba tanya sama si Ratu Sebah, berapa tuannya? Doha open cam dulu, on cam Doha. Orang berakal sama Dia saya. sudah open cam dong, udah open cam tadi dia. Ini Halo, teman-teman nggak Bapak tahu ya, Putra salib dan itu banyak Roh fungsinya. Kudus. Amin. Salib ini banyak fungsinya, Bang. Kasih tunjuk kelebihan salib Bang Salesius, Bang. Bisa mukulin orang nih, bisa mukulin orang. Kalau tukang jualan nek komal kayak gini, congornya. Kalau kau nggak bisa diskusi, jual kau sana. Biasa jualan di Kenapa mana? jadi berantem ini? Salib di sini. Kenapa tunjukkan salib? Iya, kan ku bilang tadi Indonesia Udah, sudah pula kau merdeka. naik diskusi komal-komal, Sebentar dulu, minta sebentar agama. dulu. Ku bilang Indonesia sudah merdeka. Yesusnya kan mati, udah bangkit, naik. Kenapa masih di situ juga Tuhannya? Harusnya Iya, Tuhannya di atas kenapa? awan ya, Kanora. Saya jawab. Harusnya Tuhan di atas awan tuh. Di atas awan dijual gitu kayak Dragon Ball gitu. Dragon Ball kan Son Goku naik awan Kinton. Harusnya Yesus lagi di atas awan itu yang dijual. Ini salib itu lambang Mau diskusi, mau pengorbanan. jualan, gimana aku malah bingung orang. Mau jualan, mau jualan jamu. Obat kuat gitu. Saudara seimanmu itu, Ratu Seba, saudara seimanmu mau jualan salib kok kamu larang? Lucu Kau kan? ada ilmu nggak? Ya. J, kau ada ilmu nggak? Ilmu apa, Jangan Bang? jual salib Ilmu itu. apa? woi. Buktikan dulu kalau kau memang pintar yang berakal seperti Sinora yang ngaku-ngaku padahal botol. Oke. Nggak ada bahas Emosi dia Kristen orang aja salib. kita. Sebentar, sabar. Ya, sebentar ya. Saya mau bertanya. Oke. Berkala Bang Abdil. Ratu Sebah buka Kolose 2 nomor 9. Ya bukalah datang sendiri. Oke. Bacakan lah datang. Oke, Kolose 2 nomor 9 ya. Itu dulu Ya, yang satu-satu. Ustaz bantu Sinora. Nanti bisa Ya. nampak pingsan pula nanti di atas ini. Iya, Empat Bapak. pula dia. Iya. Kolose 2 nomor 9. Oke ya. Sebentar Sales. Di mute yang lain ya. Kolose 2 nomor 9 saya baca. Begini firman Tuhan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berarti tubuh Yesus kepenuhan Allah, betul? Iya, karena Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Apa yang kukatakan kepadamu bukan aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, kata Yesus. Oke, ya. Nah, Silakan. apakah salah satu bagian tubuh dari Yesus adalah kelamin, itu adalah Tuhan? Kelamin itu adalah Tuhan. Tuhan itu apa? Gelar atau keberadaan? Saya bertanya, di dalam Kolose 2 katanya jasmani Ya, Yesus ada pertanyaan Satu. Tuhan itu gelar atau keberadaan? satu, sabar dulu. Nah, di dalam di dalam Kolose 9, tubuh jasmani Yesus kan kepenuhan Tuhan. Apakah salah satu Kepenuhan bagian Tuhan atau kepenuhan ilah? Kepenuhan Tuhan atau kepenuhan ilahi? ilah dengan Tuhan sama? Oke. Sekarang kepenuhan saya- Tuhan atau dulu. kepenuhan ilahi? Kenapa? Sabar dulu. Nah, tubuh jasmani Yesus kepenuhan kealahan. Nah, salah satu Iya dong. anggota tubuh jasmani Yesus adalah kelamin. Apakah kelamin Yesus adalah Tuhan? Apakah kelamin Yesus adalah gelar? Sejak kapan kelamin itu gelar? Potong dulu. Jasmani, tubuh jasmani dulu. Yesus. Iya. Tubuh Jadi jasmani Yesus. kekristenan Sekarang itu saya tanya. lebih Gelar maju. itu penyebutan Yang dulu, sesuatu yang lain diam. Katanya dia mau lawan saya. Katanya mau lawan saya. Apa? Ya kan? Apakah kelaminnya Nora adalah Nora? Diam dulu sebentar. Di sini dikatakan Biarkan dulu. Sebelum dia sabar dulu. buat pingsan Kenapa semua langsung. Ngomong kalian notet satu-satu ngomong. Iya, ini bukan di botol ini, cuman kayaknya Iya. ketinggian. Apakah kelaminnya Nora adalah Nora? sabar dulu. Di sini di Kolose 9 Kan dikatakan pertanyaannya itu loh. Dengar dulu. Ales, Pertanyaan bisa sabar kamu nggak? kan Bisa apakah sama-sama kelamin? sama-sama Dengar Major. dulu.
Dan sama Saleh sama-sama maju. Apakah kelaminnya Yesus? Kan begitu toh. Dengar dulu. Apakah kelaminnya Yesus adalah Yesus? Makanya dengar dulu. Kalian dengar dulu. Dikatakan Kolose 9. Enggak, jawab dulu. Apakah kelaminnya Yesus adalah Yesus? Sekarang baca dulu Kolose 9. Baca Kolose 9. Iya, kan tubuhnya ada kelaminnya toh. Kolose 9 dikatakan tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan. Iya, itu tubuh jasmaninya itu ada kepenuhan kealahannya. Nah, Benar, kan salah? salah satu, sebentar dulu, salah Ah. satu anggota Ah. tubuh adalah Apakah kelamin. kelaminnya itu Tuhan gitu? Pertanyaannya toh. Iya, karena kan karena Ya. salah satu anggota tubuh itu adalah kelamin. Gini, ya, apakah kelaminnya kepenuhan Tuhan? Nora Iya, nanya kelaminnya itu Tuhan Kepenuhan- apa bukan? Kan begitu toh. Kepenuhan juga nggak? Iya, Kelaminnya berarti kepenuhan kelamin Tuhan itu juga Tuhan nggak apa gitu? bukan? Nah sekarang saya tanya, kelaminnya Nora apakah bukan Nora? Saya bertanya, Coba jawab. apakah kelamin Yesus ini adalah Tuhan juga? Kelaminnya Mbak Nora apakah bukan Mbak Nora? Sebentar, saya potong dulu. Konois, Teman-teman, konois. Lah iya. Kanora, Jawab dulu. Sembah. Gini, Kelaminnya Nora apakah Salesius, bukan Nora? sebentar. Jangan kita debat Hah? kusir. Coba dijawab Ini debat dulu. kusir. Gak ada insight yang kita dapatkan dengan Kelaminnya cara diskusi Nora seperti apakah ini. bukan Nora? Marilah, itu 2000 orang nonton kita berdiskusi. Loh, Kita makanya ngomong pertanyaan itu kita ngomong pertanyaan sesuatu yang gak berguna. Bang Gindo, Makanya baru. kita Coba kelaminnya Nora apakah bukan Nora? sebentar abang semua, Iya, Nora. Sister Nora. Sebentar. Coba kamu jawab dulu pertanyaan saya itu. Kelaminnya Gini Nora lah, apakah cara- bukan Nora? Cara kita berdiskusi itu harus edukatif supaya semua itu dapat poinnya. Sebentar ya, saya Lah jelaskan lagi ya. makanya itu. Diam dulu Sales, sebentar dulu. Sebentar, oke? Lah, enggak, kelaminnya Nora itu Nora apa bukan? Baca. Kolose 2 nomor 9. Jawab dulu. Pertanyaanmu saya sudah Duh, paham saya pertanyaanmu itu. Saya baca dulu Pertanyaan ya. saya, apakah kelaminnya Nora bukan Nora? Diam dulu. Ya, kelaminnya Nora itu Saya Nora apa bacakan bukan dulu. gitu loh. Astagfirullah. Kalau kayak gini saya turunkan kau Sales. Saya turunkan. Kalau tidak bisa kau Memang disuruh. Nora ini. Ya sabar dulu dong. Saya kan pakai data. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jasmani Yesus, tubuh Yesus itu berdiam sepenuhnya kealahan. Nah, Oke, Allah itu apa? sabar Apa dulu. itu Allah? Iya. Salah satu anggota tubuh, anggota jasmani adalah kelamin. Apakah kelamin Yesus adalah Tuhan? Karena jasmani tubuh Yesus berdiam kepenuhan Allah. Oke, Allah itu apa? Allah itu apa, Nora? Apa itu Allah? Kanora, kalau cara pertanyaannya seperti itu, maka kita akan bisa memilah-milah. Oh, bagian tubuhnya, tangannya Tuhan apa enggak? Belajar dulu kau, Terus Nora. telinganya Tuhan apa enggak? Makanya gini, kita ini tidak menjadi orang cerdas. Itu pertanyaan Ya. saya. Karena Apakah salah satu bagian tubuh jasmani yang kepenuhan Allah ini adalah kelamin Yesus adalah Tuhan? Iya, Allah ini apa artinya Allah? Ini apa? Bukan Allah, Allah. Gini. Allah ini apa? Dalam pemikiranmu apa Oke, kata saya Allah? izin bicara sebentar. Allah itu adalah Tuhan. Hah? Allah Ya. itu dari bahasa Semitik, al itu sang, ilah sembahan, itu Allah betul. Saya buka ya. Allah itu sang sembahan. Ya. Saya buka Eloha, dalam Elohim, Keluaran 2. bukan Allah. Oke, sabar dulu. Nih, saya buka di dalam Bapa, Keluaran. Putra, dan Roh Kudus. Saya buka Keluaran Nora, 20. pertanyaanmu itu loh nggak edukatif Nora. Jadi Ganti gini. pertanyaannya. Kanora, kalau Kanora, cara bernarasinya seperti itu. Salesius, di-mute dulu sebentar. Allah itu apa? Kata si Ratu Sebas. Saya buka Keluaran 20. Saya baca dari nomor 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Siapa itu Allah?
Akulah Oke, sembahan. Tuhan Allahmu. Ya, sembahan. Itu dia. Allah itu Tuhan adalah itu Tuhan. pemilik. Pertanyaan Kuasa itu saya, Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Pertanyaan saya, Ya. Allah apakah itu sang sembahan, pemilik penguasa itu. iya, saya sudah tahu. Apakah tubuh jasmani Yesus yang kepenuhan Allah itu salah satunya adalah kelamin itu juga Tuhan? Oke, yang bergelar Tuhan dalam diri Yesus adalah kuasanya, ya, kuasanya, jabatannya, itu jabatannya. Kolose 2, presiden itu? Kolose 2, tubuh Yesus itu kepenuhan Tuhan. Tubuh Iya, Yesus kepenuhan, berarti Tuhan. kepenuhan Apakah sembahan itu. Banyak orang Kristen tubuh, dan Bapak itu di dalam Yesus. apakah anggota tubuh salah satunya kelamin adalah Tuhan? Oke, baik. Sekarang gelarmu ibu, seorang ibu. Apakah titikmu itu adalah ibu? Kamu paham Gelarmu nggak? adalah seorang ibu. Apakah Yes, titikmu sekarang ada pertanyaan, atau gigimu Tuhan adalah atau seorang bukan? ibu? Yesus Tuhan atau bukan? Jangan. Gelarmu seorang ibu, Nora. Yesus. Apakah titikmu atau gigimu adalah seorang ibu? Jawab. Saya manusia. Yesus Tuhan atau bukan? Jadi yang ibu itu yang mana? Gigimu atau kupingmu? Yesus Ada yang Tuhan Nora yang atau mana? bukan? Yesus Tuhan Iya, atau tahu bukan? gelarmu ibu. Yang ibu itu yang mana? Saya manusia. Saya manusia. Saya bertanya. Oke, jadi yang ibu yang mana? Apakah Yesus Yang ibu yang Tuhan? mana? Sebentar, Bang Faruk mana? Sebentar. ibu yang Apakah mana? Yesus Tuhan? Gigimu Jawab mana? dulu. Jadi gini, Bang Ratu sebentar Bang Ratu. Kanora, kira-kira dari bagian tubuh mana Kanora yang disebut manusia? Saya manusia, tapi Kolose 2 nomor Iya, 9. bagian mana? Bapak Iya, Kingdom. bagian mana yang disebut manusia? Semua Kelaminnya anggota Kanora tubuh disebut dari manusia? rambut sampai ujung kaki itu manusia. Ya sama kelaminnya Kelamin juga dong. manusia. Pintar Kanora, pintar Sekarang- Kanora. Sekarang Jadi di Kolose dalam 2, Kristus itu Bapak dulu Kingdom. kepenuhan. Kolose 2, tubuh jasmani, tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan, betul? Betul? Iya, kepenuhan. Sudah jelas ayat itu. Agar sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Siapa kebenaran? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi menyembah Allah Bapak Ibu. Aduh, Tubuh jasmani Yesus, apakah Tuhan juga? Jadi gini Kanora ya. Saya bertanya. Allah itu gelar, Tuhan itu gelar ya. Di dalam kemanusiaannya itu kepenuhan, kealahan, artinya berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kuasa yang ada di dalam dirinya Yesus. Tidak berbicara tentang bagian tubuh, tidak berbicara tentang Oke, coba organ baca tubuh Kolose tertentu. 2 nomor 9. Karena Tuhan itu gelar. Yang namanya Kolose 2 gelar nomor 9. itu tidak Kolose 2 nomor 9, Abang. Kingdom, kau mau baca tidak Kolose 2 nomor 9? Ya, sebentar, Saya sebentar, jawab. saya ambil Alkitab. Saya jawab boleh. Kita buat dulu. Boleh. Semua itu komal sendiri, ayo. Bang Ratu, boleh saya jawab? Boleh saya jawab pertanyaan Mbak Nora? Boleh? Silakan. Mbak Nora, Kolose 2 ayat 9 itu sangat jelas. Itu mau menunjukkan Yesus itu memiliki dua kodrat. Ya, memiliki dua kodrat. Pertama, kodratnya sebagai manusia. Yang kedua, kodratnya sebagai ilahi. Nah, kalau kodratnya sebagai manusia, maka Mbak Nora tanya tadi, apakah kelaminnya ikut? Sebagai manusia ya ikut Nora. Ya, Nah, berarti sebagai apakah manusia. Dengar, apakah kelamin Yesus dengar adalah Tuhan? dulu, kamu diam dulu Nora. Udah, Kamu jangan diam. bilang. Dengar dulu, kamu diam. Tenang. Apakah Tenang. kelamin Yesus adalah Tuhan? Tenang. Tenang dulu. Ketika Mbak Nora, dengar dulu. Ketika Mbak Nora jadi ustadzah, tahu kan? Ustadzah. Dengar dulu. Ketika Mbak Nora jadi jadi ustadz. Apakah kelamin Mbak Nora jadi ustadz? Nah, ini kan Apakah mereka dia kelaminnya Mbak Nora ikut jadi ustadz apa enggak? Tuhan. Jawab dulu. Loh, sebagai manusia, paham kamu? Berarti kelamin Yesus adalah Tuhan juga. Kelaminnya sebagai manusia.
Tuhan juga atau tidak? Kelamin. Kan sudah dijawab. Kelamin. Kuasanya yang digelari Kelamin. Tuhan, kuasanya yang digelari Tuhan. Tuhan juga Dia tidak. punya kuasa. Loh, apakah Ustadz Sebentar, Nora sebentar. kelaminnya Ustadz juga? Sebentar teman-teman. Kuasanya yang digelari Tuhan. Kelaminnya Nora itu Ustadz nggak? Kanora, ini Enggak, kelaminnya Nora itu lo pilih Ustadz salah apa enggak? pilih salah satu dari Kristen yang ada, head to head sama Kanora, Kalian Oke, kopi, cari Pak. kan. supaya Kalian jangan kopi, siapa yang bisa- supaya jangan semua bicara, supaya jangan semua bicara. Ya, kalau Lah iya, kan orang coba gini, coba kalian Pilih pertanyaan aja, saya salah itu. satu mau diskusi sama siapa. Kelaminnya Mbak Nora itu Ustadz Ini apa dari enggak? sekian banyak Ya, head to head gitu ya. Nggak ada yang bisa Coba. diambil diskusi di botol. Nah, pada mute semua saya ngomong Jangan bisa. Lah ya, Yang kelaminnya mana tuh? Mbak Nora Mute itu semua saya ngomong. Mute dulu penceramah apa bukan? saya ngomong. Mute dulu semua saya ngomong. Ya, tolong di mute. Aduh. Apa di mute? Nora. Mute, Salesius di mute, Kingdom mute dulu semua ya. Jadi begini ya, apakah begini seorang ustadz ini gelar yang diberikan kepada manusia, yang dimana manusia kita tahu punya kelamin. Presiden gelar kepada manusia. Presiden bisa diganti, ustadz bisa diganti, tetapi gelar Kelaminnya Tuhan. presiden apa enggak? Kelaminnya presiden apa enggak? Tadi saya bilang apa? Mute dulu semua, biarkan dulu saya bernarasi, silakan kalian tanggapi. Ya, saya tidak larang tadi kalian berbicara loh. Tapi saya akan minta di mute dulu semua. Gitu loh, ya. Gelar yang kalian sebut, seorang ibu, bapak, ustadz, ustazah, presiden, bupati, atau apapun itu, guru, atau apapun itu gelar untuk kepada manusia, kepada makhluk yang dimana bisa diganti. Karena makhluk mati. Gelar itu bisa diganti. Kalau Pak Presiden yang meninggoy, Pak Presiden yang baru nanti datang. Nah, tapi Tuhan tidak mungkin diganti dan tidak akan tergantikan. Makanya gelar Tuhan tidak bisa diberikan kepada manusia. Nah, Kolose 2, tadi kita sudah baca. Tubuh jasmani Yesus itu kepenuhan Allah. Yang dimana kita tahu Allah itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah gelar. Nah, gelar itu apakah bisa disematkan kepada manusia? Kita akan katakan tidak bagi orang yang berakal. Tapi bagi orang yang tidak berakal akan bisa. Karena mereka akan tetap mengatakan Tuhan itu bisa jadi apa saja. Nah, kalau kalian mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja, kalian harus terima ketika Tuhan jadi manusia, manusia punya kelamin. Nah, ketika manusia punya kelamin ini mendapat gelar Tuhan, apakah kelamin Yesus itu adalah Tuhan? Karena Kolose 2, tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan. Lukas 2 nomor 11, yang dilahirkan itu Tuhan. Tuhan yang berbentuk manusia. Manusia punya kelamin. Kebetulan Yesus kelaminnya laki-laki. Nah, pertanyaannya, apakah titiknya Yesus itu adalah Tuhan? Kalian harus terima jawab itu. Kalau kalian bilang itu manusianya, oke, manusianya Manusia aku tidak bisa satu lagi. Baik. Sabar. Udah saya ngadapin. Oke. Tubuh jasmani Yesus itu adalah daging, ya. Karena kemanusiaan itu mempunyai tubuh, jiwa, dan roh, ya. Nah, Apa yang kau katakan tadi, apakah titiknya adalah Tuhan? Itu kedagingannya. Tapi kuasanya, gelar kekuasaannya adalah Tuhan. Kolose 2 nomor 9 dibaca. Tubuh jasmani Iya, gelar kekuasaannya. Ya, dengarkan. Ya, tubuhnya itu manusia enggak? Tubuhnya manusia, kepenuhan Tuhan tidak. Tubuhnya manusia enggak? Kepenuhan Tubuhnya Tuhan manusia tidak. enggak? Kepenuhan Tuhan tidak. Ya iya. Bagaimana dia itu tubuhnya itu digelari karena kuasanya digelari Tuhan. Tubuhnya kepenuhan Tuhan tidak. Oke, sekarang di saat Pak Prabowo digelari presiden, apakah titiknya juga presiden? Jawab. Tubuhnya kepenuhan Tuhan tidak. Iya, Pak Prabowo digelari jabatannya presiden. Bapak sudah mengatakan tubuhnya kepenuhan apakah Tuhan. kupingnya apakah matanya juga gelar Bapak jabatan sudah presiden? mengatakan tubuhnya kan tidak bisa. Turun. Saya kalau tidak bisa berdiskusi bagus, tidak usah. Saya bertanya, kau bilang apakah titiknya presiden itu adalah presiden? Masalahnya gelar presiden itu memang untuk manusia. Tuhan itu Kak tidak Nora, aku berkelamin karena Tuhan yang menciptakan kelamin.
Kak Nora, aku boleh kasih analogi gampang nggak? Ah, silakan. Ya ini bisa besarin. Oke. Ya, jadi kan dibilang Yesus kepenuhan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu kan bagi orang Kristen roh gitu kan. Roh, karena dia roh, dia nggak berbentuk seperti padat gitu. Dia bisa memasuki manapun. Ini imannya orang-orang Kristen gitu kan. Roh itu bisa di mana saja, bisa kemana saja gitu. Nah, jadi kita ambil misalnya tubuh Yesus ini. Ya, ini analogi teman-teman ya. Misalnya tubuh Yesus nih madu ini. Titiknya ini. Ini titiknya ini. Ya, misalnya kita ambil contoh ini titiknya, ya bagian kecil ini. Apakah cairan ini, ya cairan ini kita anggap rohnya Tuhan gitu. Kalau yang namanya kepenuhan, artinya kan dia memenuhi semua, termasuk bisa masuk ke titik ini, kan gitu. Seharusnya kan bisa masuk ke titik ini gitu. Jadi yang ditanyakan Nora, apakah titiknya Tuhan itu juga kepenuhan dengan roh Tuhan itu gitu? Nah itu, ya kepenuhan juga nggak, atau rohnya itu pilih-pilih tempat, cuman mau di jantung, cuman mau di kepala, cuman mau di bagian-bagian tertentu gitu, atau semua dimasukin. Karena kalau yang ini dia masuk ini, ya, dimasukin ini, ya cairannya Ya, masuk ke sini sebenarnya juga gitu. Karena gini ya, ini Bang bagian J. dari botol ini. Analoginya, ya, bagian kecil ini, analoginya bagian abang ini, nggak gitu. nyambung. Bisa dengan Analoginya abang nggak nyambung, abang. Iya, opini. kepenuhan bang. Coba kasih aku 1 menit. Silakan offside. 1 menit bisa gantian opini nggak? Bangkangan itu disimpan dulu. Abang, Bentar pertanyaan dulu, Bang, kalian bentar. tentang Alkitab, Bentar dulu, jawabannya Bang. juga harus dari Alkitab. Kami nggak Iya, bisa mengarang paham. .com. Paham bang. Bentar dulu bang. Jadi dogma dan doktrin itu bang, kalau bisa disimpan dulu di dalam panci atau kuali, kita gunakan pendekatan akademis untuk dialog ini. Ini Ya, bukan sebentar dulu, jangan dogma, dulu ini dipotong, bukan Bang. doktrin, ya ini bukan. Ini firman Tuhan dan sangat jelas. Jangan dulu dipotong bang Kingdom. Bukan doktrin dari gereja. Ya, diam kau Major. Sabar ya, Bang Kingdom ya. Diam kau Major. Jadi untuk menerangkan hal tersebut Bang Kingdom, kita perlu melakukan pendekatan akademis. Tadi Bang Kingdom itu sempat mengutip bahwa Yesus Kristus itu mengaku diberikan kuasa oleh Bapa di langit dan di bumi, di sorga dan di bumi. Sementara kalau kita baca sebelum kejadian tersebut, ada Yesus juga yang menyampaikan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Yohanes 5:30. Yohanes 12:49-50, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apa yang aku dengar itu yang aku katakan. Karena itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak aku, kata Yesus. Jadi dalam hal ini mungkin saya tambahin satu dalil ya. Di dalam Yohanes 13:16 kalau nggak salah, Yesus bilang juga, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Ini tiga dalil ini sangat gamblang menjelaskan bahwa Yesus itu nggak setara dengan Bapa, nggak equal mereka. Ini kalau Major, diam kau Major. Ini Major nggak bisa tangkap ini kalau bahasa-bahasa seperti ini. Jadi kau diam dulu Major ya. Jadi ini mengklaim, Yesus mengklaim bahwa dirinya itu tidak sama dengan Bapa atau tidak setara dengan Bapa. Tiba-tiba tadi Bang Kingdom bawa satu narasi bahwa Yesus itu mengaku segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Tunggu dulu. Ini siapa nih yang ngaku-ngaku nih? Dia ngaku-ngaku sudah diberi kuasa. Sementara Yesus yang sebelumnya, dia mengatakan, oh saya nggak setara loh. Lebih tinggi yang utus saya loh daripada saya. Lebih tinggi Tuhan saya loh daripada saya karena saya hamba. Saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mari kita selidiki dulu Bang Kingdom. Jangan-jangan ini Yesus yang lain nih. Bukan Yesus yang Bang Kingdom dan teman-teman Kristen maksud. Ini bisa bahaya keimanan teman-teman Kristen kalau misalkan yang mengaku dia Kamu diberi kuasa ngomong itu. apa, Fandi? Kamu ngomong apa? Lah kok Anda lebih tahu Alkitab daripada kami? Lalu Anda mau mengatakan bahwa Yesus yang berbicara segala kuasa telah diberikan kepadaku, itu beda dengan Yesus yang lain? Fandi lebih bisa bahasa Di mana Indonesia bang, bukan ada? Alkitab. Baca itu bahasa Indonesia itu.
Coba tarik benang merahnya Bang ya. Kisah tentang Yesus mulai dari kelahiran sampai kenaikannya ke surga. Apakah di situ ada dua pribadi Yesus yang berbeda? Yesus asli pernah bilang Apakah? akan datang Yesus lain, Bang. Matius 24 nomor 4 dan 5. Yesus yang bilang, bukan saya. Akan datang Yesus lain. Yesus lain itu dia pakai namaku. Gelarnya sama dengan aku, Mesias atau Kristus. Jadi harus hati-hati. Yesus pesan waspadalah, Gini ya, bro, Anda tidak Supaya bisa kamu jangan disesatkan. membawa ayat itu. Anda tidak bisa membawa ayat itu. Itu dua hal yang berbeda ya. Jangan kamu ketika Yesus berkata hati-hati dengan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang akan datang memakai namaku. Itu peringatan Yesus, itu nubuatan Yesus bahkan datang nabi palsu. Tetapi bukan berarti merujuk kepada Yesus yang mengatakan bahwa segala kuasa di sorga telah diberikan kepadaku, itu pribadi Yesus yang lain. Mari kita selidiki, Bang Kingdom. Kita selidiki. Inilah gunanya Komal diskusi lintas agama. Oke, kalau kamu mau selidiki, kita tarik benang merahnya ya. Oke. Yesus katakan, oke, baik sebentar, saya bacakan Matius 20 ayat 18 dan 28. Ya, jadi saya curiga Major ini sembah Yesus Sebentar. lain, bukan Yesus Kristus asli. Itu kecurigaan Oke. saya. Saya bacakan ayatnya ya. Sekarang Matius 20 ayat Belum 18. dapat kesimpulannya lagi, belum dapat. Sekarang kita pergi ke Ini Yerusalem kalau dan melawan anak manusia sistem ini akan harus diserahkan apa, kepada harus imam-imam sekali kepala sistem ini. dan ahli-ahli Taurat, dan mereka Bisa akan kali menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya ia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Oke, kita ke 28-nya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa Yesus yang mengatakan segala kuasa itu telah diberikan kepadaku, berbeda dengan Yesus yang asli. Lah ini kalau tarik benang merahnya, Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan mati dan ia akan bangkit ya pada hari yang ketiga. Nah, setelah bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus secara tidak langsung mengklaim bahwa dia itu adalah Tuhan. Dia adalah pemilik surga dan bumi. Apakah Yesus Ini sebentar salah, Kingdom kesimpulannya aja lah. apakah sebelum Yesus kenapa Bang Padoha kok kau potong? Jangan dipotong dulu. Iya, tunggulah Apakah sebelum dulu. Yesus mati, biar dapat Yesus pernah kesimpulannya mengklaim dulu. bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku? Tidak. Karena dia masih datang di dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak mempertahankan dirinya. Iya, udah dulu. Udah tahu aku itu, Kingdom. Ini tadi kan udah jelas-jelas kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kenapa kau selalu mengatakan Tuhanmu adalah satu? Kenapa? Selama ini kau mengatakan Tuhanmu satu. Di mana Bapak? Gini ya bro ya, Anda ini seorang Kristen juga. Saya sebenarnya nggak suka berdebat dengan orang Kristen ya. Iya, Walaupun- aku pingin walaupun kejujuran pandang- bro, Kingdom. Gini bang, walaupun pandanganmu itu sebenarnya Si Fandi. Lanjut aja ke si Sebenarnya- Fandi. Kingdom. Sebentar Pak Doa. Lanjut ke si Fandi. Sebentar Pak Doa, sebentar. Sebentar. Oke, thank you, Tok. Biar selesai dulu temanya itu. Siap. Kita kan akan kembali ke tema yang ini, yang awal ini. Tapi sebelumnya kita selidiki dulu nih. Yang teman-teman Kristen Tuhan kan ini, apakah benar-benar Yesus asli? Iya, Karena- benar. Sabar Oke, dulu, yang Maju. penting gini, Diam kalau dulu, memang kau Maju. orang berilmu, Diam dulu, kau Maju. kan anak buahnya cuma. Ku tantang kau dua arah diskusi ayo. Diam dulu, Maju ya. Gak mampu, Diam dulu, Major. ketakutan, Dong, mentongor. sebentar dulu. Diselesaikan dulu sama Kingdom. Mau lanjut kau nanti, lanjut. Selesaikan dulu. Asli apa palsu yang disembah Kristen ini Yesusnya?
Yang Lanjut. punya kelamin itu, ya, yang punya kelamin itu asli atau palsu? Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Coba teman-teman Kristen ingat sekali lagi dogmanya itu kalau bisa ditinggalkan dulu, karena kalau dari kecil dogma itu sudah tertanam, sudah mendarah daging, itu memang agak susah dilepasnya. Kalau kita sebagai orang yang berpendidikan, itu kan ada dua narasi tuh di situ. Narasi pertama, Yesus yang bilang, saya tidak bisa bikin apa-apa loh. Gak bisa. Tiba-tiba narasi kedua, ada Yesus yang hebat nih. Angkat dia, hebat dia. Dia mengatakan bahwa, wah, saya sudah punya kuasa di langit dan di bumi. Itu kan ada dua narasi yang berbeda. Saya rasa adik-adik yang SMP, SMA yang nonton di Komal ini dibawa, misalkan lagi nyimak ini, pasti tahu tuh. Oh iya bang, betul, itu ada dua narasi yang berbeda. Satunya dia tidak bisa bikin apa-apa, satunya lemah, satunya kuat. Loh kok tiba-tiba kuat? Kan gitu. Otomatis timbul pertanyaan oleh dari teman-teman yang dibawa nih, yang menyimak. Kok bisa kuat dia ini, orang ini? Apa yang terjadi sampai dia bisa kuat? Oh, ternyata dia bangkit dari kubur katanya. Katanya mati, katanya disalib, bangkit dari kubur, jadi Tuhan dia. Kisah Para Rasul 36 nomor 2. Sebab itu Yesus Kristus yang kau salibkan itu dijadikan Tuhan dan Kristus oleh Elohim. KPR 36 nomor 2. Tapi nanti kita bahas itu. Yang ini dulu. KPR 2 Sorry, 3. KPR 236. KPR 236. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya. Dari tadi Tok Nora kayak gini. Bantu tap-tap layar. Cukupkan 1M tuh. Komalnya Tok Nora. Dari narasi yang berbeda ini, kita bisa dapat simpulkan, Bang Kingdom, bahwa ini bukan dia sudah warning, dia sudah wanti-wanti. Nanti akan datang Yesus, namanya sama dengan aku, gelarnya sama dengan aku, Mesias atau Kristus. Mana Ini Yesus yang bilang. Sabar dulu, Major. Kamu mana? Kamu yang bual Diam kamu. dulu, Mana Major. tertulis? Matius Enggak, kamu 24 udah nomor jangan membual. Tertulis mana datamu itu? Matius 24 nomor 4. Gak apa-apa sih Major, biar dia ribut aja kayak gitu. Bagus juga sih. Matius 24 nomor 4, Pak Kingdom. Ingat itu ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Yesus sudah pesan, akan datang Yesus lain. Namanya sama dengan aku, gelarnya sama dengan aku. Mesias atau Kristus. Apa tujuannya? Menyesatkan banyak orang. Kita lihat dua narasi berbeda tadi. Oke, sebentar, saya potong sebentar. Di mana ayatnya Yesus mengatakan bahwa namanya sama seperti aku, gelarnya sama seperti aku? Di mana? Mana dalilnya? Matius Yesus mengatakan bahwa 24. namanya sama seperti aku. Oke, saya bacakan ya. Matius Saya bacakan. 24 nomor 4. Baik, saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang ke-25. Sebanyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang sudah mengaku, yang sudah sebentar Bang. Siapa yang sudah menggenapi ayat ini yang mengatakan bahwa dia adalah Yesus dan dia adalah Mesias? Itu Bang yang ditemui Paulus di Damsik itu di Kisah Para Rasul 3:9 nomor 3 sampai 5. Hidup dengan rukun. Itu Baru merdeka diam aja, dulu Dika, diam dulu lah Itu kan ada yang ngaku Yesus di situ Pak Kingdom. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia ngaku Yesus. Kan Paulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Kayak cerita-cerita komik kan. Tiba-tiba dia tanya, itu Tuhan katanya. Ngakulah dia. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ada nggak yang ngaku Yesus, Bang Kingdom? Ada nggak? Ada yang ngaku Yesus di situ ketika Paulus bertemu dengan Yesus. Ada kan? Dia bilang akulah Yesus. Nah ini yang harus kita waspadai. Dibuka mute-nya Bang Kingdom, dibuka mute-nya. Aquarius agama apa? Kalau Kristen buka kamera. Kamu merujuk kepada Paulus, ya. Aquarius. Sementara Aquarius agama apa? Kristen, Mbak. Ya harus buka kamera Bang. Saya sudah undang Anda buka kamera. Belum bisa, maaf, belum bisa buka. Hanya cuma mungkin mau menyampaikan. Ini kan konteks pembahasannya itu kan Tuhan berkelamin.
Di mana di situ saya menerangkan bahwa apakah benar kita mengetahui bahwa saya menjelaskan. Lanjut Kingdom. Saya mau tuh yang buka kamera, tidak buka kamera saya turunkan. Lanjut Kingdom. Ya. Kalau kamu merujuk bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu merujuk kepada Paulus, kita komparasi ya. Ketika Paulus bertemu dengan yang namanya Yesus itu, sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, dia adalah penjahat, membumbun, ya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, apakah Paulus menyesatkan orang? Apakah Paulus membumbun orang? Apakah Paulus membuat dosa yang besar? Apakah dia menjara, dia berzina, dia mencuri, dia berdusta? Dosa apa yang dilakukan Paulus setelah dia bertemu dengan Yesus? Kalau kamu mau merujuk kepada nabi palsu itu. Saya jawab boleh. Ya, silakan jawab. Dosa apa yang dilakukan Paulus setelah mengaku bertemu dengan Yesus yang palsu ini? Menurut pandangan teologi saya, dia ngaku ketemu Yesus dan itu palsu, bukan Yesus asli. Kejahatan apa yang dia buat? Ada Jangan beberapa dalil yang berdasarkan bisa. teologis kamu. Jangan berdasarkan teologis kamu. Berdasarkan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena sedang Anda bahas ngomong Alkitab. saya tidak potong. Jangan pakai Saya ngomong pendapat Anda potong pribadimu. terus. Enggak, makanya saya bilang jangan pakai pendapat pribadimu. Buktikan di dalam dalilnya. Coba Ada dalilnya. Di mana? Di dalam Alkitab. Abang Kingdom. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus bilang, sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yang lantik Yesus jadi Tuhan kan si Saul nih. Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dan masih banyak dalil lagi yang saya bisa tunjukkan yang membuat Yesus jadi Tuhan ini adalah Paulus. Ini kejahatan besar dia nih. Dosa besar dia. Baik. Saya juga bisa membuktikan kepada Sebentar kamu. dulu, sebentar, Bang. Bahkan sebentar. Kalau Faisal Sebentar. AP lagi kan. Saya Gini, belum bro. selesai. Sebentar. Saya belum Kamu selesai. bicara tentang Paulus menjadikan Anda Yesus potong Tuhan. terus. Saya belum selesai. Saya Sebelum enggak potong ada Anda ngomong. Paulus, Saya jangan enggak kamu potong Anda bernarasi ngomong. liar. Jangan Nanti bernarasi liar ya. ditanggapin. Nanti ditanggapin ya. Sabar ya, Dek ya. Sabar, Dek ya. Saya diam, Anda ngomong. Tadi saya mute. Sekarang giliran saya. Tuh salah satu poin penyesatannya yang dia lakukan. Karena kenapa? Yesus yang dia kenalkan ini, yang dia temui di Damsik itu, ini bukan Yesus asli. Ini imitasi yang menyesatkan orang dengan memakai nama Yesus. Membuat orang banyak tersesat. Matius 24:23. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, dia mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, dalam bilik padang gurun, jangan kau percaya, kata Yesus asli. Orang itu dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Mesias palsu itu dan nabi palsunya akan melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 24, 25, 26. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu, kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata, dia bertemu dengan aku dalam bilik padang gurun, jangan kau percaya. Yesus tekankan terus nih. Tapi apa yang terjadi dengan iman teman-teman Kristen? Kalau kita tanya Bang Udah, Kingdom, jangan. Bang Kingdom, Enggak usah banyak-banyak. Enggak usah banyak-banyak supaya bisa nyambung. terakhir, Bang Kingdom, percaya nggak Paulus ketemu dengan Yesus di Damsik? Kalau pertanyaanmu percaya, saya percaya. Tengok, Buktinya, sementara Yesus buktinya. pesan jangan percaya Bang Kingdom, jangan, nggak boleh percaya. Tapi Anda percaya, silakan ditanggapin. Baik. Anda mengatakan bahwa Paulus melantik Yesus menjadi Tuhan. Di mana Paulus diberi otoritas untuk melantik orang jadi Tuhan ya. Sekarang gini. Sebelum Paulus, Lukas 1 ayat 43, Elizabeth berkata kepada Maria seperti ini, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebelum ada Paulus, sebelum Yesus lahir, sudah ada pengakuan dari Elizabeth
Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat sendiri dari surga yang datang dan mengabarkan bahwa Tuhan telah lahir. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, pengakuannya Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu pengakuannya Thomas. Pengakuannya Petrus, engkau anak Allah Maha Tinggi. Saya bacakan lagi di 2 Petrus ayat 1. Anugerah 2 Petrus 1 ayat 2. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Petrus sendiri mengatakan, ya, pengenalan akan Allah, ya, Bapa Sang Sumber, dan akan Yesus Tuhan kita. Kalau kamu bilang bahwa Paulus yang melantik Yesus menjadi Tuhan, nah ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, siapa di antara para murid-murid Rasul yang menentang apa yang dikatakan oleh Paulus? Apakah Petrus menolak pengajaran Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah Yakobus, apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes menolak ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tidak ada satupun Rasul, murid langsung Yesus yang menentang apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena apa? Paulus juga merujuk kepada perkataan Yesus sendiri, akulah guru dan Tuhan. Merujuk kepada pengakuan Petrus, ya Tuhanku dan Allahku. Panjanglah. Jangan kepanjangan. Gantian. Nah, itu kan. Saya sudah membantah statement kamu. Ya. Bahwa Sini saya Yesus ajarin. itu adalah Tuhan. Oke, saya ajarin ya. Ini Bang Usnggiku ini agamanya apa, Bang? Kristen. Ini Ito Nora Kingdom ini dibawa aja biar belajar dia. Kasih Bang Usnggiku saja, nggak ada ilmu dia ini. Kingdom ini. Ada Kristen ini, Kristen baru. Kenapa kamu takut sama saya sekarang? Kamu jadi takut? bodoh saya, Bang. Kamu takut sama saya? Aku jadi longor. Kamu takut nggak berani hadapi saya kan? Bang Kingdom nyimak. Bang Kingdom nyimak ya. Nuhi sekali Bang Kingdom, itu masalahnya juga. Bang Kingdom nyimak, nggak apa-apa. Ya sudah. Saya tanggapi. Lanjut ke Bang Usnging. Saya hanya menyimak aja dulu, mendengar. Oke, baik. Saya tanggapi sedikit ya. Izinkan saya menanggapin sedikit. Waalaikumsalam. Jadi, hamba Allah. ya waalaikumsalam yang baru bergabung. Jangan lupa di tap layar dikit lagi 1M teman-teman. Bantu tap itu Komal Ito Nora. Ada dalil yang dibawa oleh Bang Kingdom. Saya rasa Bang Kingdom ini ilmunya dia tidak upgrade ya. Itu aja terus. Orang itu kan kalau misalkan udah belajar, udah sering diskusi, itu ilmunya ningkat dia. Yohanes 13:13 itu yang awalnya di tahun 2000 itu terjemahannya kau menyebut aku guru dan tuan. Tahun 2001 berubah menjadi kau menyebut aku guru dan junjungan. Ini harusnya Bang Kingdom ini belajar lebih giat lagi. Padahal udah tua loh, udah bau tanah loh orang tua ini. Tapi dia nggak belajar. Itu yang bikin saya heran. Berikutnya Bang, ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, tadi Elizabeth, itu di situ original teksnya itu kurios Bang. Tuan. Itu salah terjemah lagi lah itu Bang. Udah tua Anda tidak mau belajar. Mestinya semakin sering diskusi lintas agama, semakin banyak Bang Kingdom ini memperdalam ilmu termasuk original teksnya Bang Kingdom. Udah bau tanah loh. Berikutnya narasi Thomas nih yang saya mau sampaikan ke Bang Kingdom. Coba ketika Yesus bilang Yohanes 17:3 satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa, itu masuk nggak di telinga si Thomas itu? Masuk nggak, Bang Kingdom? Jawab singkat coba.
Ketika Yesus bilang, "Hei, murid, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa," Yohanes 17:3. Masuk nggak di kepala otak si Thomas? Masuk di telinganya nggak? Masuk. Masuk kan? Karena Thomas murid Yesus. Kalau Kamu masuk, bicara aja sesuai dengan otakmu yang sempit itu. Oke, Bicara oke. aja. jangan emosi lah. Jadi ketika Yesus menyampaikan di dalam Yohanes 17:3 dan masuk di dalam kepala otak si Thomas, masuk ke dalam telinganya, otomatis tersave. Oh ya, siap Yesus. Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar. Kamu hanyalah utusan Tuhan. Tiba-tiba Thomas bilang ke Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Coba direnungkan. Sebodoh itu kah Thomas? Selongor itu kah Thomas? Udah disampaikan sama Yesus. "Hei Thomas, ku lepak kepala kau, ku tampar kau. Bapa satu-satunya Tuhan yang benar." Tiba-tiba Thomas bilang Yesus Tuhan dan Allah. Rasional enggak? Ya kagak. Karena ya waktu itu pada saat Thomas mencocokkan jarinya ke lambung Yesus, dia kaget. "Ya Tuhanku dan Allahku." Wajar ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhan, ya Allah." Ternyata walaupun sudah lubang lambungnya, dia masih hidup orang ini. Itu loh. Itu Kaget. bukan mengarah kepada Yesus. Kaget. Dia kaget si Thomas itu. Kaget. Nah, itu Sabar kan dulu, Bang. narasimu. Ya, jangan kamu jangan menerjemahkan marah. Coba Bang ayat Kingdom ini itu kasih turun aja dulu, kasih yang lain dulu. Teman-teman Kristen yang lain ini ada dua ini. Kingdom ini nggak ada literasi, nggak ada ilmu dia. Saya mungkin minta ditanggapin sama Bang Us Nggiku, silakan Bang. Ada tanggapan terkait hal itu, silakan. Arjuna disapa dulu, Kristen apa Islam? Nah, agamanya apa Bang? Buka mute-nya Bang Arjuna. Hmm. Kalau Ya, mute-nya di. Muslim. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Oke, dibawa dulu ya Bang ya. Izin. Oke, lanjut. Lanjut Bang Us Nggiku. Saya hanya menyimak dari tadi. Iya, Jadi- kasih tanggapan narasi dari apa? Ya, silakan. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setuju. Yohanes 14:6 itu Bang Nggiku. Yesus bilang, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Saya, Fandi Ahmad, umat Islam, saya setuju dengan narasi Yesus. Yesus itu jalan, Bang. Untuk menuju kepada Tuhan. Siapa tujuannya? Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan. Tapi Bang Us, dengarkan saya baik-baik. Yesus itu mengaku hanya diutus untuk Bani Israel, Matius 15:24. Makanya saya setuju dengan narasi Anda, dengan narasi Yesus. Yesus itu jalan menuju kepada Bapa. Begitu pula Nabi Musa jalan menuju kepada Elohim. Karena Nabi Musa juga diutus untuk Bani Israel. Yesus mengaku diutus untuk Bani Israel, Matius 15:24. Bukan untuk seluruh dunia Yesus diutus. Kalau untuk seluruh dunia, ada satu nabinya Bang. Namanya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Anbiya ayat 107 di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Abang Enal agamanya apa Bang? Saya Katolik. Tapi sebentar Bang, boleh di mute dulu Bang. bertanya Nanti saya selesai, baru abang tanggapin. di gereja SMP Katolik. SMP Katolik dan ada juga di samping kiri di samping sekolahku STT. Jadi ini Tuhan kita bahas. Dan saya bahas Tuhan. Iya, Katolik. Doa Salam Maria. Upacara Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang bersyukur ini segalanya. Ya. Boleh nggak itu Islam nggak? Katolik gimana itu? Kalau Islam sama Katolik kapan nih? Coba moderator bisa diturunkan dulu enalnya ini. Aduh. Moderator izin kalau ada di bawah. Bertanya. Mabuk tua dia mungkin. Ada moderator. Moderator nggak ada. Bang Enal bisa di mute dulu Bang.
Iya, iya. Di mute dulu bang. Aduh, turun pula si yang tadi. Jadi teman-teman ya, Yohanes 14:6 itu narasi Yesus. Kami umat Islam itu setuju. Kalau dia jalan menuju kepada Tuhan. Bukan Tuhan dia, jalan menuju kepada Tuhan. Tapi bukan untuk seluruh umat manusia, hanya untuk Bani Israel. Matius 15:24 gitu loh. Kami nggak tolak itu, kami menerima dalil itu. Karena rasional sejalan dengan tupoksi Yesus, dia sebagai pengantara atau penyampai firman. Abang yang tadi Bang Uus naik lagi dong Bang. Enak tuh Bang. Anda bawa dalil, kita sampaikan dalil itu ke sini, baru kita diskusikan. Iya, iya. Kalau Katolik gimana, Fandi? Apakah Fandi Islam percaya Katolik Tuhan itu Allahmu? Siapa Tuhanmu kalau Katolik? Kemai Bapak. kurang kasar. Kemai kurang kasar. Bapak. Bapak. Yesus nggak jadi Tuhan dia. Ya, Katolik kami imani Bapak. Yesus enggak. Ya, termasuk juga Fandi. Yesus sebagai apa kalau di Katolik? Bapak. Yesus sebagai Bapak. Yesus sebagai Bapak di Katolik. Iya. Berarti Anda ini Katolik JO ya? Jesus only. Bapak itu Yesus juga gitu. Boleh nggak boleh bertanya? Apakah Apa yang mau ditanyakan? apakah Islam percaya Bapaknya Yesus Tuhan? Islam percaya Bapaknya Yesus Tuhan. Ya percaya. Betul. Wah. Terus? Iya. Saya juga. Ya sesuai yang dikatakan kitab sucimu. Yesus bilang sembahlah Bapa, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya Katolik belibis. Ini- Cocok Bapak itu Tuhan kata Yesus. Iya, Setuju. Pak. Ini Martin Luther ini Pak Deo ini dia Tritunggal. Aduh, sudah. Mana moderator ini? Ayolah, bantulah. Bantulah Bang. ngomong. Halo, halo, halo. Ini tes. Monitor. Bang Raja sama Enal tuh, Katolik dia, Katolik. Katolik. Iya, Yang mana Katolik? aku. Oh, Katolik. Empat Tuhannya itu. Ya, Pak. Tuannya Bang ada 4. Empat Tuhannya itu. Mandi kau ngomong-ngomong ada aja. Iya, Bapak sering cium-cium patung ya. Enggak juga itu simbol Bang, simbol. Simbol, tapi Tuhannya itu Bunda Maria ikut itu. Enggak ikut. Jangan berbohong, Pak. Enggak ikut sama Protestan Bang, enggak ikut. Saya Katolik belum. Saya belibis, SMP belibis, STT samping di Makassar aku. Coba Tuhan Bapak berapa? ya satu lah. Siapa yang satu itu, Pak? Yesus. Yesus. Bapak bukan Tuhan ya? Ini tunggal Bang. Mutu aku. Ada diambil 3.000 itu. Bapak bukan Tuhan. Hah? Balikan kitabku Matius, Yohanes, balikan. Iya, Bapak itu bukan Tuhan, Ya, Pak. balikan aja, nggak apa-apa nyembah patung, balikan kau. Apanya dibalikkan? Kau ngambil Patungnya itu dibalikkan. tidak gitu Bang. Gini Bang Raja, kan dia Katolik, dia mengaku bahwa Protestan itu ngambil kitab Katolik, Yohanes, Matius, Lukas. Kapan diambil itu? Ya balikan, siapa Martin Luther itu Bang? Iya. Iya Martin Luther siapa? Tapi kisah dia baca. Oke, selamat. Aduh, ini Bapak nggak mempercayai bahwa Tuhan Bapak ini 4.
Tidaklah. Masa Bapak 4? Makanya tadi Bapak bilang Tuhannya cuma Yesus kan? Iya. Ah, berarti Bapak itu bukan Tuhan. Bapak Tuhan. Ah, Roh Kudus Tuhan. Bang, ganti. Aku turun dulu. Maaf ya. Ah, aduh. Kan, ini kan ginem apa? Kurang ajar kau Raja. Kenapa takut, Pak? Oh kan ambil Kenapa kitab. takut harus jujur? Kau ambil kitab aku. Balikin. Aduh, Lukas. akuilah dulu apa Tuhanmu. Hah? Akuilah dulu apa Tuhanmu. Yesus. 4 Tuhan kau tidak? Loh. Berarti Bunda Maria itu 4 Tuhanmu. Kayak Bertanya begini, Bang Raja. Begini Enal, begini pertanyaannya Bang Raja itu. Enal, dengarkan. Bapak itu Tuhan. memang kalau ada Otin sama aku diskusi kabur. Enggak, ini kenapa dibawa? Ada yang typing ini Bang Raja. Debat antar peminum tua. Aduh. Nggak mau jujur orang itu. Itulah pusingku. Entah apa yang menyimpan di pikiran orang ini. Nggak jujur, padahal kan ditanya tadi. Bapak Tuhan. Kan dia sendiri yang bilang. Berapa Tuhan di situ? 1. Pusing aku. Wasik pun bingung. Makanya. Ujungnya kan nggak bisa dia mutar-mutar, nggak bisa dia menjawab. Itu temanya ini bagus ini. Tuhan berkelamin, ini bagus temanya ini. Silakan yang Kristen naik open cam. Pendeta Pastor Roma, yuk. Yang Kristen naik open cam. Pendeta Pastor Roma, yuk. Ada Bang Kakak sama Kotong. Agamanya apa? Silakan langsung. Agamanya apa Bang? Kristen atau Katolik? Protestan atau Katolik nih? Bang, coba Raja.